Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPID. Halo, kita pasang poster dulu ya biar kelihatan keren. Halo Mas Yan. Nah, kita ketemu lagi di ngobrol informatif. Sebenarnya ngobrol informatif ini udah ada 3 kali. Live-nya udah ada 3 kali, tapi ngobrol informatif ini episode kedua. Kemarin itu kita ngebahas sama perpustakaan DPR. Nah, kali ini berbeda. Kita akan ngobrol bersama Pamong Budaya. Kita bakal jalan-jalan ke Museum DPR RI karena layanan informasi di DPR ini banyak banget. Nggak hanya PPID juga ada juga perpustakaan DPR dan ada juga museum. Karena kita nggak bisa lepas dari sejarah DPR ini sangat sangat penting dalam pembentukan pemerintahan di negara ini. Jadi teman-teman boleh bergabung aja di live Instagram ini. Jadi, Kak Fani pengen giveaway lagi dong. Oke. Nanti kalau misalnya giveaway, kita minta langsung sama museum ya. Oke, kita sedang menunggu kakak pamong budayanya. Kita kita send dulu deh. Nah, nanti akan ada sesi jalan-jalan di museum. Jadi makanya pantengin terus kalau misalnya mau tahu sejarah DPR itu seperti apa atau ada dokumen-dokumen apa sih yang mungkin teman-teman di sini sobat PPID pengen tahu ada dokumen bersejarah apa, terus boleh diminta atau enggak, atau boleh berkunjung atau enggak, terus lagi Covid gini sebenarnya udah buka atau belum. Oke, kita masih menunggu. Oh, sudah join nih ya. Oke. Tunggu. Nah, nanti juga ada kira-kira kalau misalnya bisa. Halo, Mas Bima. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Mas Bima Widya Tiaga? Baik, baik. Baik Nah, selalu. Mas Bima, Mbak Fani gimana? Baik, Kak? baik, alhamdulillah. Nah, Mas Bima Widya Tiaga ini adalah pamong budaya. Jadi mungkin kurator ya, Mas ya? Pemandu. Eh, Apa tuh? Apa lebih dari itu? Pemuda itu banyak sih. Itu tugas pokok, fungsinya banyak. Bisa jadi kurator juga, bisa jadi edukator juga, konservator juga, Keren. dan Berarti lain bisa sebagainya. pemandu, bisa edukator, terus apalagi tadi? Ya, tergantung cakupan kerjanya ya. Oke. Misal, Nah, ya, oke. Mas Bima ini bekerja di Museum DPR RI, betul kan? ya, betul, Lagi betul. WFO nih ya? Lagi WFO. WFO, lagi di Ya, museum, berarti bisa ya, ngajak kita jalan-jalan. Nah, oke, bisa, tapi aku bisa. mau tahu sedikit deh, Museum DPR ini tuh sebenarnya berdirinya kapan sih? Terus kira-kira siapa yang menginisiasinya? Berdirinya tanggal 16 Agustus 1991. Dulu yang menginisiasi, 1991. ya, yang menginisiasi itu dulu wakil ketua DPR RI periode 1987 sampai 1992 itu Pak Jaleni Naro. Nah, Oh, terus oke. diresmikannya sama ketua DPR-nya pada periode tersebut yaitu Pak Kari Suhut. Itu diresmikannya pas tahun itu juga 1961 atau tahun setelahnya? Ya itu diresmikannya 16 Agustus 1991, tapi kalau perencanaannya sudah 1 tahun sebelumnya. Jadi dalam perencanaan itu tugasnya ya ada tim pembentukan museum itu melakukan proses kuratorial yaitu pencarian koleksi, lalu juga ke tata pamer, ya, dan akhirnya setelah 1 tahun terkumpul begitu, akhirnya diresmikan 16 Agustus 1991, 1 hari sebelum hari Merdeka. peringatan kemerdekaan. Oh, berarti juga pas 16 Agustus itu pas ini ya, nota keuangan juga dong? Iya betul, pidato Iya, biasanya pidato kenegaraan presiden itu. iya betul. Oh, berarti pas banget pidato kenegaraan itu juga dibuka pertama 1961 itu Museum DPR RI 1991. ya.
sorry, Oh, 91. 1991. Oh, Iya. oke. 99. Oke. Baik. Terus aku mau tahu dong, Mas Bima, kira-kira di dalam museum itu ada apa aja sih ceritanya? Boleh dong aku diajak keliling. Oke, Terus keliling. sejarahnya kayak apa sih? Mungkin Sobat Oke. PPIB pengen tahu. Oke, kita itu ya, saya balik ya kameranya. Iya, boleh. Nah, ini Oh, gitu. kira-kira musim seperti inilah ya. Jadi eh, kita ada beberapa fitur dan juga aplikasi yang ada di museum. Yang pertama itu ada panel informasi sejarah. Nah, ini Kayak apa seperti tuh ini. panel informasi sejarah? Sejarah itu periodisasi Oh, sejarah oke. terbentuknya DPR sampai sekarang. Jadi kalau diuruntut dari parlemen modern di Indonesia, Nusantara itu 1918 ini pertama kali. Dulu pas masa penjajahan Belanda atau kolonisasi Belanda itu namanya Volksraad. Itu bahasa Belanda yang artinya Dewan Rakyat. Oh. Nah, ini dulu sidangnya Itu sudah DPR pertama atau belum? sebenarnya kalau mengacu pada parlemen modern lah ya, dalam sistem parlemen modern itu ini. Tapi kalau masa-masa kerajaan dulu ada kerajaan Bima itu punya semacam majelis wali gitu. Jadi kalau tapi untuk konsep parlemen modern ya, yang meniru Barat ya ini. Dari ini. Ya ini Tapi dulu itu sidangnya. masih pembentukan Belanda ya? Ya, Belanda yang membentuk. Oke. Oh, di sini ada papannya tentang Volksraad. Ya, ini dulu sidangnya seperti ini. Dulu gedungnya belum di sini, tapi masih di namanya Gedung Pejambon, Gedung Volksraad, Jalan Pejambon Jakarta itu. Sekarang jadi kantor Kementerian Luar Negeri. Oh, oke. Ya. Oke. Terus. Nah, ini ada. Nah, ini baru setelah ini ya ini ada era KNIP. Ini cikal bakalnya DPR dimulai dari sini. Oke. Jadi KNIP itu apa, Kak? Komite Nasional Indonesia Pusat. Dulu tugasnya itu sebenarnya membantu tugas presiden. Pada awal pendiriannya tanggal 29 Agustus 45 itu. Tapi pada tanggal 16 Oktober itu fungsinya udah berubah jadi fungsi parlemen, fungsi legislasi, tugasnya di legislasi, tugasnya di keuangan dan juga penetapan anggaran dan juga pengawasan. Itu dan akhirnya dan juga terdiri dari partai-partai gitu, dan golongan-golongan. Tapi itu namanya masih KNIP ya? KNIP. Oke. Jadi yang 29 Agustus itu yang pertama ya ini 29 Agustus. Itu pendiriannya KNIP atau Volksraad? Pendirian KNIP. Kalau Volksraad itu sampai tahun 42 sampai Belanda digantikan Jepang yang mengkolonisasi Indonesia itu. Oke, Baru setelah itu di era kemerdekaan barulah kita punya DPR yang dari hasil kita sendiri. Hasil bentukan masyarakat Indonesia sendiri gitu. Oh, itu KNIP. Oke, terus? Ya. Oh, itu ada apanya, Kak? TV itu apa sih? Oh, ini media, salah satu media kita ya. Jadi kan kalau ke museum misalnya cuma lihat visual teks saja kan kurang menarik ya. Iya, betul. Jadi istilahnya pengalaman pengunjung ke sini kan belum kerasa ya. Nah, kita bikin semacam visual video ini menggambarkan dulu peristiwa-peristiwa yang ada di ini kalau ini bisa dilihat ini pas Volksraad. Itu sidang Volksraad. Nah, ini dulu anggota-anggotanya orang-orang Belanda, orang-orang dari Bumi Putra, orang-orang Asia jauh. Nah, ini seperti ini. Nanti kan orang bisa lihat nih. Oh, kayak gini ya dulu ya. Bisa ada gambar videonya. Jadi bisa merasakan wah zaman dulu seperti ini begitu. Oh, berarti itu juga ada dokumentasi video ya yang ditampilkan di situ? Ya ada dokumentasi video. Kita punya beberapa koleksi video, foto, yang kalau yang visual ya, foto, video, segala macam. Dan juga arsip-arsip dokumen. Dan juga koleksi fisik. Koleksi fisik itu yang koleksi furnitur, koleksi seni dan sebagainya. Oke. Terus gitu. Abis KNIP? Oh ini setelah itu DPR-RIS ini. Ini DPR-RIS. Oh, berarti tadi pertama Volksraad, terus KNIP, terus DPR-RIS.
Ya, DPR. DPR di sini barulah nama DPR pertama kali tercetus di sini. Oke. Tahun Tahunnya 1949, 50. 50. 15 Februari dulu pelantikan anggota-anggotanya di sini. Ini pelantikannya nih. Kayak gini. Katanya dapat dari mana Kak koleksi-koleksinya? Oh, koleksi fotonya di beberapa kita punya sendiri, dari kita punya arsip kita, dan beberapa kita memang ambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia, arsip-arsip Belanda, semacam Tropen Museum, ya terus ada dari KITLV gitu. Jadi arsip-arsip Indonesia juga Belanda, kan juga Belanda punya banyak dokumentasi yang berasal dari Indonesia begitu. Oke. Gitu. Oke, terus DPRis, kemudian Ini DPRis, ini masa Indonesia Serikat tadi ya, masa negara kita masih serikat kayak Amerika. Nah ini sementara DPR sementara ini DPR yang bubarnya DPRis kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, barulah ada nama DPR sementara. Orang banyak nanya nih, sementara kenapa kok namanya sementara? Iya. Kok nggak DPR doang? Karena dulu anggotanya masih dipilih masih terbatas dipilihnya, bukan dipilih oleh rakyat langsung. Tapi masih dipilih dari pentolan-pentolan organisasi atau partai begitu. Gitu. Nah, ini dulu ada foto ini nih. Ini gedung DPR-nya zaman dulu di sini. Mana? Agak bawahan Kak. Nah, ini. Oke, nah iya. Itu apa tuh? Dulu masih gedungnya belum di sini, tapi di Lapangan Banteng. Sejak tahun 1950 sampai tahun 65 ya. Sekarang jadi gedung Amaranis Kemenkeu itu. Bentuknya sekarang udah ada atap segitiga. Kalau sekarang. Nah, ini gedungnya dulu di sini. Direnov. Jadi 15 tahun DPR di sini. Baru sempat pindah juga di gedung yang sekarang jadi Kemenpora. Itu namanya gedung Kupak. Komite Urusan Asian Games. Baru terus pindah ke sini tahun 68. Oke. Ini dulu kayak gini. 1968 pindah ke Baru pindah ke di sini yang sekarang ini, Senayan ini. Harus. Pindah ke Senayan. Iya, Senayan sekarang ini. Nah, ini DPR pemilu. Jadi baru ini mulai pemilu setelah kita pemilu pertama tahun 55, 10 tahun setelah kita merdeka. Ini surat suaranya kayak gini. Jadi dulu ada dipilih pertama kali ya anggota DPR lewat secara demokratis ya di sini. DPR pemilu ini. Jadi dulu dipilihnya gimana Kak Bima? Dipilihnya sistemnya itu jadi ada partai-partai dan organisasi itu dipilih. Baik itu dari presiden sendiri maupun juga diusulkan dari partai-partainya itu sendiri. Jadi orang-orang yang kira-kira pantas untuk mewakili partainya itu dipilih ke sana. Nah, tapi kalau sistem yang DPR pemilu ini dipilih partainya. Tapi kurang lebih sama sih sebenarnya kalau kita misalnya suaranya partai A itu juara ya. Peringkat 1. Kursi terbanyak nanti partainya milih sendiri anggotanya. Oh gitu. Kurang lebih sama aja sih. Ya? Cuman kursinya itu pembagian kursinya itu yang dipilih ya masyarakat. Semakin banyak yang pilih kan semakin banyak kursinya kan gitu ya. Gitu. Berarti nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan udah milih sekarang ya betul. Sekarang udah milih nama calonnya. Dulu masih gini, pas suaranya pilih partai. Kayak gini. Partainya banyak ya? Partainya ada 173. Ada 173 dulu. Ya, ada partai, organisasi 55. Ini. Oke. Terus itu kenapa sih DPR berubah-berubah namanya kayak dari KNIP terus ke DPRis terus ke DPR sementara? Kalau penamaan sih sebenarnya DPR sih. Kalau secara lembaga masih DPR. Dari DPRI sampai ke DPR. Kalau DPR pemilu, DPR sementara ini periodisasinya. Jadi bisa membedakan secara Kalau DPRI kan masih di masa Republik RIS ya. Masih bentuknya masih serikat. Nah, terus sementara itu karena belum dipilih maka dinamakan sementara. Tapi kalau secara keseluruhan namanya masih Dewan Perwakilan Rakyat gitu namanya. Persetujuan lama Dewan Perwakilan Rakyat. Ya.
Oke. Nah, terus ini DPR parlementer, ini DPR pada masa kita kan pernah istilahnya di periode parlementer ya. Jadi kita masih punya perdana menteri. Terus perdana menteri itu bertanggung jawabnya kepada DPR dulu. Terus yang punya Oke, dulu kuasa parlementer bukan presidensial ya? ya kalau sekarang kan presidensial ya. Dulu parlementer itu bertanggung jawabnya kepada DPR sepenuhnya. Itu penuh. Nah, ini dulu ada 7 kabinet nih. Judulnya apa Kabinet. tuh DPR-nya? DPR periodenya? DPR parlementer tahun 50 sampai tahun 59. Oke. Jadi ini perdana menteri punya kabinet. Kalau sekarang presiden yang punya kabinet. Nah, dulu masih perdana menteri yang punya kabinet. Oh, berarti kayak itu ya. Inggris gitu ya? Ya, itu diisi oleh partai-partai koalisi biasanya. Oke. Terus itu ada videonya juga. Ini ada. Ya. Ya mati. Setiap panel ada video-video yang berkaitan dengan periode DPR tersebut. Ada audionya juga ya berarti? Ada headset? Ya, audionya lewat headset. Tapi kalau masa COVID ini masih nggak dipakai. Masih risiko. Ya, karena kan pakai orang. Ya. Oke, terus? Ini baru DPR gotong royong. Nah, ini gotong royong ini barulah namanya berubah. Gotong royong ini berdasarkan keinginan Soekarno saat itu. Kan Soekarno menginginkan nama gotong royong. Dulu. Ini Gotong masih royong itu parlementer? sudah enggak, demokrasinya udah demokrasi terpimpin. Oke. Sejak dekret Presiden 1 Juli 59 itu sepenuhnya kuasa itu di tangan Presiden. Gitu. Nah, gotong royong ini istilahnya jadi golongan-golongan yang variatifnya ada 5 golongan ini bertemu jadi satu ya di DPR gotong royong ini. Maksudnya gitu. Itu golongannya termasuk sama nggak sih sama kayak partai? Apa beda? Iya, golongan nasionalis tuh nanti terdiri dari ini PNI, Partindo, Murba, Islam itu ada NU, Partai Serikat Islam Indonesia, ada PRT, golongan Kristen ada partai-partai Partindo gitu, partai-partai Kristen. Komunis ada PKI dan underbawnya. Golongan karya itu ada ABRI, dulu ABRI masih boleh. Iya. Terus ulama segala macam. Cendekiawan dulu yang non partai itu. Gitu. Oke, terus? Nah, barulah DPR gotong royong nih transisi. Nah, transisi ini sebenarnya juga nama istilah periodisasi sih. Kalau nama resminya masih DPR gotong royong. Kenapa kok transisi? Karena saat itu terjadi COP ya, atau peristiwa G30S itu. Peristiwa G30S yang membuat DPR juga akhirnya juga mengurangi anggotanya dari fraksi Partai Komunis Indonesia itu, atau PKI itu. Nah, makanya jadi DPR GR transisi. Dan di DPR GR ini gedung kita nempatin gedung yang sementara sebelum pindah ke sini. Ya, ini gedungnya dulu nih. Kecil banget dulu. Bangunan CP permanen. Namanya Gedung Kupak itu. Komite Urusan Perhelatan Asian Games. Jadi bekas Asian Games di Senayan sekarang jadi gedung Kemenpora itu. Nah, dulu pernah dipakai gedung DPR ini. Kecil banget nih. Sampai sempitan. Oh iya. Nah, baru tahun 68 pindah ke sini nih. Nih, sekarang ini. Ini yang sekarang ya? Ya, 68 itu. Kalau dulu Kenapa? Pindah ke sini Ya. DPR-nya. Dulu itu Ya. dipakainya buat apa? Kantor DPR ini? Ya, sekarang ini gedung ya ini saya langsung lihat aja ya di ramanya ya. Nah, ini. Oh iya, boleh. Oh, ada apanya tuh? Ini kan diorama menceritakan sejarah pembangunan kompleks parlemen kita sekarang ini. Nah, ini dulu ini dibangunnya tahun 65, 19 April mulai dibangun. Diresmikan apa namanya? Pemasangan batu pertama itu lah istilahnya. Iya, 19 April 65 memperingati 10 tahun Konferensi Asia Afrika. Oh, oke. Dulu namanya Konevo, ya ini Konevo itu. Apa tuh? Conference of the New Emerging Forces. Itu semacam lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang dicanangkan oleh Soekarno. Jadi isinya tuh negara-negara yang bekas-bekas negara koloni, negara-negara dunia ketiga itu diajak bergabung ke Indonesia itu. Karena kan berhubungan dengan konsepnya NEVO itu, New Emerging Forces yang dicanangkan Soekarno tahun 50 itu. Jadi akhirnya Soekarno itu punya bentuk KA, gerakan non-blok,
Nah itu dari situ, dari Nevo itu dan sampainya ujungnya ke Nevo ini. Oh, kalau Ya, sekretariat. ada PBB, kenapa dibentuk Ya, Kominfo lagi? jadi Sejarahnya. Soekarno itu dulu punya apa ya, punya dendam kesumat lah dengan PBB. Sempat kita keluar dari PBB tahun 65 itu karena Malaysia itu diakui jadi Dewan Kawan PBB, bergabung dari Dewan Kawan PBB. Itu Malaysia, Indonesia protes keras karena kita masih bersitegang dengan Malaysia. Ada namanya gerakan Ganyang Malaysia itu. Oh, Karena iya. istilahnya Malaysia itu didekati sama negara-negara blok barat istilahnya. Nah, dari situ kan Itu termasuk dan PBB. ya Soekarno kan istilahnya nggak suka dengan negara-negara koloni kayak gitu ya, karena punya dendam lah istilahnya zaman tahun 1945 kita dijajah lama banget oleh negara-negara koloni tersebut. Nah, akhirnya Soekarno tuh pingin negara-negara bekas koloni itu bergabung gitu loh. Bergabung bersatu suara di Konevo itu. Namun gagal terlaksana karena politik ya, politik global nggak bisa buat Konevo itu berkembang. Akhirnya tahun 68 dialihkan sama Pak Harto itu jadi gedung DPR. Gitu. Oh. Nah ini dulu nih, ini set plan-nya ini. Oh, itu side plan-nya dulu ya. Ini side plan-nya, Konevo ya. berarti ya, masih Konevo. Ya, Konevo Project. Dulu dipresentasikan ke Soekarno. Langsung, dia Soekarno itu yang misalnya memperhatikan detailnya lah. Semua, mulai dari falsafahnya gedung ini, ditaruh kemana, ditaruh di mana, bentuk-bentuk arsitekturnya, itu Soekarno yang istilahnya mengawasi lah, mengarahkan ya. Dan yang tim arsiteknya itu beberapa dari ITB. Yang paling besar itu isinya apa ya? Insinyur Suyudi. Suyudi Wiryatmojo. Dari anak bangsa ya. Ya, ini salah satu gedung di abad ke-20 Indonesia yang dibangun oleh gedung megah lah ya, yang dibangun oleh orang-orang Indonesia. Sebelumnya kan banyak gedung-gedung megah, tetapi kan dibangunnya pada masa koloni, orang-orang Belanda yang buat. Nah, ini baru di abad ke-20 ini salah satu gedung termegah yang dibangun. Gitu. Oh, keren. Karena bentuknya yang kan unik nih. Bentuknya karena kubah, jarang banget lah. Iya. Orang bentuk kubah gini, terus nggak sih, Mas? ya ada artinya. Artinya itu kan dari kepakan burung sayap Garuda itu. Nah, sebenarnya nggak sengaja, ya. Kenapa? Sebenarnya nggak sengaja ya istilahnya, nggak sengaja kubah ini nih bentuknya gini, nggak sengaja sama arsiteknya. Oh, Jadi dulu arsiteknya tuh mencari apa ya, mencari inspirasi itu apa sih yang bisa dibentuk bentuk unik gitu lah ya. Akhirnya dulu dibentuknya dari plastik, terus di apa ya, dipanasi di apa ya, bekas kuali gitu lah, di kuali, di atas kuali serabi. Itu ada di bukunya sejarah gedung itu ada. Jadi akhirnya terbentuk ini. Nah, dulu Insinyur Sutami sama Insinyur Suyudi senang dengan karyanya. Insinyur Suyudi dan Insinyur Sutami senang dengan karyanya. Dulu yang buat apa ya, yang buat apa namanya rekanya itu adalah Insinyur Nurponco. Dulu dia senang. Wah, ini bagus malah dibuat kayak gini. Akhirnya jadilah kayak gini. Nggak sengaja sebenarnya, nggak sengaja bikin kayak gitu. Emang kadang-kadang hal besar tercipta dari ketidaksengajaan ya? Iya, tidak sengajaan gitu. Ya, dan akhirnya Soekarno juga suka gitu loh pada akhirnya. Karena falsafahnya gedung ini, kepakan burung sayap Garuda, istilahnya ini saya tuh ingin, istilahnya ingin membuat banyak peranan lah di dunia internasional gitu lah, seperti itu. Dan di gedung DPR, di kompleksnya kan di depannya itu kan berandanya sangat luas itu ya. Itu kan falsafahnya itu Indonesia itu negara yang menerima segala apa ya, segala bentuk suku, ras, semuanya itu diterima oleh Indonesia. Lokal genius lah ya istilahnya. Menerima segala suku, bangsa, negara begitu. Menyambut baik lah, hangat lah gitu. Wah, luar biasa. Apalagi sih, Nah, Kak, ada gitu. apalagi sih? Ada hal-hal yang interaktif nggak? Kalau ini Sekarang udah modern. ya interaktif sebenarnya ada, kita punya media aplikasi sebenarnya, aplikasi AR, Augmented Reality. Oh iya, apa tuh? Augmented Reality itu scanning gambar nanti keluar video begitu, semacam gitulah. Scanning di HP pakai aplikasi, nanti dipencet itu, nah ini ada gambar
scan ke aplikasi ini. Iya. Terus Di nanti scan ini, gambarnya di scan nanti keluar videonya di HP-nya. Langsung keluar di HP gitu. Berarti semacam kayak ada barcode-nya gitu itu ya? Ya, semacam barcode gitu, semacam gitu. Oh, oke. Terus tadi Kak katanya ada yang mau lihat miniaturnya gedung parlemen. Oh ya, Sana? miniatur gedung parlemen ya tadi itu. Dioramanya kan? Nah, itu dioramanya tuh. Mungkin Nah, itu dioramanya. kompleks parlemen. Kompleksnya di depan, jalan di depan. Itu apa sih? Oh, ini. Nah, ini kursi KNIP. Pas masa KNIP di Jogja. Oh, oke. Nah, ini KNIP di Jogja. Jadi Bawah dulu tuh dari Jogja. kita kan sempat pindah-pindah ibu kota. Pindah-pindah sekretariat dan juga DPR itu pindah-pindah sekretariat karena masing-masing daerah tuh kadang nggak stabil lah hitanya keamanannya karena agresi militer Belanda. Nah, DPR itu juga pindah-pindah dulu ke Jakarta, ke Solo, ke Malang, ke Purworejo dan akhirnya ke Jogja ini. Tanpa 9. Nah, ini gedungnya, ini kursinya, ini kursi pimpinan itu. Ini kursi untuk anggotanya. Ini podium sidangnya ini. Oh, dulu Ini itu podium ya. sidangnya. Oh, ada tuh ya di sana. Nah, podium sidangnya dulu setelah DPR istilahnya pindah balik lagi ke Jakarta, ini dipakai oleh DPRD Provinsi Yogyakarta. Gedungnya masih ada sekarang, masih ada. Oh, oke. Sekarang jadi gedung Pemprov, gedung DPRD Yogyakarta. Jalan di Malioboro itu lokasinya. Nah, ini kursi-kursinya pakai korotan, ada kayu jati. Dulu masih kayak gini, sekarang udah pakai sofa. Nah, itu di tahun 60 udah pakai sofa, 60 nih. Ini 60 pakai sofa. Oh, ini 60. Nah, ini udah pakai sofa nih. Nah, tahun 55 nih udah. 55 terus 60. Nah, ini dulu ini di gedungnya dipakainya pas di gedung Merdeka Bandung buat Asia Afrika itu, Konferensi Asia Afrika. Di Merdeka, oke. Merdeka. Dulu sempat pindah situ juga. Gitu. Ini ada mesin ketik. Oh, berarti dulu, pernah ke Bandung juga ya? Pernah ke Bandung juga tahun 60 sampai tahun 65. 68. Oh, sampai 68. Nah, ini mesin ketik. Mesin ketik. Itu asli tuh, Pak? Asli masih. Ini buatan Belanda. Bukan. Mesti ini. Mau dicoba nggak di ini? Itu tahun berapa mesin tik? Ini tahun 56-59 untuk Konstituante. Konstituante itu adalah lembaga pembuat undang-undang dasar baru sebenarnya. Itu dipilihnya lewat pemilu 55 itu. Konstituante itu. Oh, iya. Tugasnya buat undang-undang dasar baru pengganti undang-undang dasar 45, tapi kan akhirnya nggak jadi, gagal. Oh, mesin tik itu dipakai untuk membuat undang-undang dasar 1945. Ya, notulensi sidangnya, rapatnya. Ya ini dulu ada rekan ini orangnya ini lagi. Selain ada proyeksi juga kita ada nampilin gambarnya, ini kira-kira kayak gini lah. Biar pengunjung bisa merasakan atmosfernya seperti apa. Ini teleponnya, ini telepon kuno. Masih bentuk rotary dial, masih cakram gitu. Ini dulu tempat minumnya. Oh, nah, ini dulu kayak gini lah. Nah, ini orang minum kayak gini lah dulu. Gitu. Ini buat jamuan biasanya. Dipakai di kafe-kafe loh sekarang. Iya, sekarang kayak gini kan. Itu zaman dulu ya. Itu zaman dulu. Oke. Ini palu sidang. Ini palu sidang KA sebenarnya. Palu sidang KA karena dulu dia MPRS ya. Majelis Permusyawaratan Sementara itu pernah bertempat sekretariatnya di Gedung Merdeka itu. Nah, akhirnya digunakan palu ini. Nah, sekarang dan sampai sekarang dibawa sampai sekarang di sini. Palu Konferensi Asia Afrika, konferensi yang paling terkenal lah ya di dunia. Oh, ini pakaiannya. Oh, itu pakaian anggota dulu. Ya, pimpinan. Pakai baju putih-putih dulu. Sebenarnya pakaian putih-putih itu udah pakaian yang lazim sebenarnya putih-putih itu. Tapi untuk pimpinan pakai putih-putih. Ini replika sih. Oh, replikain. Ya. Seperti itulah ya. Oh, ini asli semua, kayu asli semua. Oke. Terus ada apa lagi tuh? Kayaknya masih luas masih lanjut lagi. Museumnya. Masih luas.
Nah, ini adalah salah satu koleksi masterpiece kita. Apa tuh? Ini ada koleksi masterpiece kita ini. Kita bisa lihat ya. Lukisan ya? Ini lukisan Foxtrot. Ini yang melukis itu maestro lukis Indonesia namanya S. Sujoyono. Nah, ini lukisan Foxtrot nih, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu ya, nah di depan itu. Ini ada sosok M. H. Tamrin. M. H. Tamrin itu sekarang nama yang terkenal dengan nama jalan itu. Dulu adalah tokoh Foxtrot, tokoh nasionalis yang punya andil besar di Foxtrot itu. Nah, ini dilukiskan di sini. Ini dulu kayak gini, ada orang Eropanya, ada orang Indonesia, sidang. Nah, ini adalah lukisan, nih saya ada captionnya nih. Ini lukisannya itu permintaan dari Adam Malik. Adam Malik itu pernah jadi ketua DPR di sini, tahun 77 sampai 78, setahun doang, habis jadi wakil presiden. Oke. Berarti kemarin tuh ya ada pertanyaan yang di Instastory-nya PPID, Adam Malik itu bukan ketua pertama ya? Bukan. Ketua pertama itu siapa, Mas? Pak Kasman Singodimedjo. KNIP itu. KNIP, masih KNIP. Ya, KNIP. Terus? Nah, kalau ini risalah sih. Ini seperti apa hasil-hasil undang-undang yang dihasilkan gitu, sidang umum MPRS nih. Oh, itu risalah-risalahnya masih tersimpan ya? Ini asli ini. Kalau ini dulu bundel ini dokumen pimpinan DPR GR, DPR Gotong Royong. Masih mesin ketik. Nah, ini Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong itu tulisannya. Iya. Gotong Rojong. Masih Gotong Rojong. Gotong Rojong. Terus apa lagi? Nah, ini ada kursi ini nih, ini kursi pimpinan juga, ini kursi presiden, wakil presiden kalau misal berkunjung ke DPR, itu dia istilahnya duduknya di sini nih. Nah, ini kursi pimpinannya. Kita punya arsip menarik sih, video Presiden Uni Soviet era Perang Dingin, Nikita Khrushchev itu pernah duduk di sini. Ada videonya gitu. Oh, ada ya. Nah, kita nemu, kok sama ya kursinya ya? Ada di video di TV ada Nikita Khrushchev itu. Ada videonya. Kalau mau lihat ya. Ada nggak, Kak? Dokumen reformasi yang kita punya itu ini semacam memorandum sih dari pimpinan DPR ke Presiden Soeharto. Dulu kan ada sempat konsultasi ya, Presiden konsultasi ke DPR mengenai kondisi stabilitas negara begitu. Ini replikanya kita punya. Oh iya, kayu ya. Ini replikanya. Aslinya kita simpan, ada di ruang arsip. Itu replika apa tuh? Ini konsultasi presiden. Jadi permintaan konsultasi dari dulu ketua DPR-nya Harmoko, Pak Harmoko tahun di reformasi itu meminta Presiden Soeharto untuk datang ke DPR untuk diskusi soal kondisi negara. Karena satu masih kondisinya lagi ricuh lah ya. Reformasi di era 98 itu. Nah, kita DPR itu juga punya andil gitu loh. Jadi ya, ayo kita konsultasi biar kondisi masyarakat itu bisa tenang gitu kan. Dan pada hari itu juga saat Harmoko melakukan konferensi pers, siangnya itu banyak mahasiswa yang datang ke DPR akhirnya masuk. Nah, ada foto-fotonya tuh ya? Oh iya. Jadi jam 10-an Harmoko konferensi pers ya. Konferensi pers jam 10, siangnya dia di ini sudah banyak yang datang masuk menduduki gedung DPR. Itu apa tuh sticky notes? Kalau ini kayak media interaktif kita kepada pengunjung misalnya. Kita ingin menggali pengalaman mereka. Jadi kan museum itu bukan lembaga edukasi yang satu arah lah. Tapi dua arah, kita ingin tahu juga pengalaman mereka seperti apa. Mungkin mereka punya pengalaman di era 98 seperti apa, atau dia bisa tanya bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya gitu kan. Gimana sih kondisi 98 saat itu gitu. Iya, museum itu harus nggak boleh satu tafsir ya. Kita harus juga istilahnya menggali lah informasi mereka. Mereka bisa menafsirkan apa saja di dalam sini gitu. Nggak harus kita menafsirkan, tapi mereka yang menafsirkan. Begitulah konsep museum sekarang seperti itu. Oh, itu apa tuh? Ini himpunan TAP MPR.
Oh, TAP MPR. Tahun? Ya. Ini tahun 60 sampai 98. Jadi dihimpun dari 60 sampai 98. Udah 38 tahun ya. Kurang lebih seperti inilah koleksinya ya. Koleksi kita 238 200. koleksi. Ya, dan masih Banyak ya. kemungkinan masih potensi bisa bertambah. Karena setiap tahun kita melakukan penelitian, pengkajian calon-calon benda koleksi. Nah, akhirnya kita nanti kalau misalnya layak, ada standar-standarnya, nggak semuanya bisa jadi koleksi, nggak. Sesuai dengan tema museum, sesuai dengan visi misi museum. Nah, barulah itu koleksi bisa, dan juga nilai kesejarahannya nanti bisa jadikan koleksi museum seperti itu. Oh. Terus ada apa lagi tuh? Apa udah? Ada lagi? Ya ada sih beberapa koleksi kayak ini. Ada kayak gamelan-gamelan itu termasuk koleksi. Oh, gamelannya udah pindah sekarang, udah pindah. Udah pindah. Itu buat program publik sebenarnya, program publik museum. Karena museum tuh punya program publik juga yang di luar tema ini. Jadi temanya kesenian biasanya, prakarya gitu. Biar pengunjung itu bisa aktif lah di museum, punya kegiatan-kegiatan ya seperti co-working space lah, ruang-ruang kreatif gitu. Museum sekarang seperti itu sekarang. Biar rame, biar banyak yang berkunjung, dan ya bermanfaat lah untuk masyarakat ya, begitu aja. Mungkin itu apa itu termasuk salah satu strategi dari museum untuk mengenalkan sejarah secara menarik? Iya, salah satunya seperti itu. Oh, Banyak strategi ya. Salah satunya adalah program publik tadi. Jadi biar pengunjung itu bisa kita istilahnya harus punya keterikatan dengan masyarakat lah. Dan salah satunya kita bentuk komunitas. Kita menggait komunitas. Ya bisa bentukkan komunitas di DPR sendiri, bisa juga kita menggait komunitas seperti komunitas apa ya? Komunitas lukis begitu, komunitas sketsa, komunitas fotografi lah segala macam. Jadi kita harus istilahnya berinteraksi dengan mereka karena kan mereka orang-orang kreatif ya. Dan program publik itu juga isinya adalah konten-konten kreatif gitu. Terus nih Kak, siapa aja sih yang boleh datang ke sana ke Museum DPR? Semua orang atau? Semua orang lah ya. Semua orang boleh masuk. Oh, ya. Kalau individu ya untuk sementara ini COVID kita belum buka karena kita masih mempersiapkan SOP-nya ya, di era normal baru juga fasilitas protokol kesehatan kita masih siapkan, jadi masih belum bisa buka. Insya Allah secepatnya kita bisa buka. Iya, gitu. Oke. Berarti kalau misalnya nanti berarti COVID ini belum dulu buka, tapi nanti kalau sudah buka ada info di mana nih? Kalau ya kita teman-teman bisa misalnya individu bisa masuk ke sini, bilang aja ke bagian Pamdal mau ke museum, nanti registrasi di sini nanti masuk aja langsung gratis ya. Gratis Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3. Jam 9 sampai jam 3. Berarti nanti kalau sudah mulai buka boleh masuk aja ke mungkin yang takut-takut ya karena Pamdalnya banyak, tinggal bilang aja padahal ya. Mau ke museum. Itu boleh. Ya. Boleh dong. Boleh dong. Berarti tinggal lihat aja di Instagramnya Museum DPR. Ya, Instagram Museum DPR, dan juga kalau rombongan sih bisa bersurat ya. Biasanya kita ke delegasinya di Humas. Iya, betul. Nanti kalau ya, misalnya Humas, ya. Biasanya kalau misalnya kunjungan kita ada pematerian sedikit terus jalan-jalan ke museum. Iya, ke museum. Kalau rombongan ya, SD, SMP, SMA, kuliah, segala macam. Oke. Terus apa sih yang bikin berbeda Museum DPR sama museum lain-lainnya nih? Uniknya apa sih? Uniknya sebenarnya ke tema kita lah, tema dan koleksi sebenarnya sih. Jadi tema kita kan fokus kita ke parlemen. Fokus kita ke parlemen yang membuat ya, dan satu-satunya museum keparlemenan di Indonesia lah. Sampai sekarang ya. Ceritanya lah yang paling unik ya. Cerita ya, itu saja cerita ya. Cerita karena parlemen itu kan lembaga legislatif itu salah satu hal yang pokok ya. Nggak boleh di negara demokratis itu nggak punya lembaga parlemen gitu. Dan lembaga parlemen itu sudah ada sejak kita berdiri. Berapa hari selang 17 Agustus itu kita langsung membuat lembaga parlemen. Bukannya kita bagi fokus perang sama Belanda, kita juga fokus membangun
sistem tata pemerintahan kita gitu. Jadi punya dua tugas berat dan kita berhasil melaksanakan itu. Oh, wih. Dua-duanya kita berhasil melaksanakan itu sampai sekarang gitulah. Ada pertanyaan tuh Kak, peremajaan atau update isi museum setiap berapa lama sekali? Ya, kalau revitalisasi besar-besaran tata pamer itu sebenarnya kurang lebih 3 sampai 5 tahun. Oh, 3 sampai 5 tahun. Di ruang pamer tetap ya. Biasanya gitu. Di museum-museum lain biasanya 3 sampai 5 tahun ada pergantian tata pamer. Tapi kalau misalnya kita mau mengupdate lah ya media digital atau apa lagi ya media-media interaktif lain itu bisa setiap tahun kita bisa, tergantung kita mengikuti juga gaya hidup masyarakat seperti apa, pola hidupnya seperti apa, dan juga perkembangan apa ya media-media pembelajaran yang interaktif, yang dua arah, ya gitu. Jadi kan kita nggak bisa apa ya istilahnya konservatif lah ya, iya, betul. memberikan satu edukasi, kita harus inovatif, kita harus ya betul. Iya. Terus kedepannya akan ada pengembangan museum nggak? Atau apa rencananya? Pengembangan museum jelas ada. Kita pertama revitalisasi tata pamer, jadi kita bikin tema ya museum lebih segar lah tampilannya, lebih nggak serem gitu lah, tanda kutip lah. Dan ya istilahnya bisa dieksplorasi oleh pengunjung secara nyaman dan menarik begitu. Juga kita mengembangkan media-media digital ya yang pasti ya, karena masyarakat sudah sangat lazim dengan gawainya masing-masing. Ya, jadi kita mengembangkan media digital. Kita sebenarnya sudah bikin juga media digital yang bisa diakses oleh masyarakat di luar museum. Jadi bisa berkunjung museum tanpa harus ke sini, bisa juga itu lewat tour virtual museum kita. Oh iya, boleh deh. Aku tunjukin nih. Tunjukin nih. Ini nih, ya nggak kelihatan aja. Jadi bit.ly/virtual museum. Virtual museum DPR. Oh ya, virtual museum bit.ly DPR. Nah, teman-teman bisa berkunjung situ. Ya, kan misalnya masih tutup nih corona nih ya, kita bisa. Sementara kita berkunjung ke lewat virtual begitu. Oh, berarti teman-teman masih bisa jalan-jalan lewat bit.ly/virtual museum DPR. Museum DPR ya. Oke. Terus aku mau nanya deh, kira-kira ada koleksi tertuanya tuh apa sih di sana? Ada dokumen, kan tadi ada dokumen-dokumen risalah. Koleksi tertua ya tetap yang ini, yang KNIP ini, meja KNIP ini. Oh, saya meja kasih yang tunjukin. tadi ya? Ya, ini masih tahun 49, ini paling tua. Oke. Kalau dokumen-dokumennya risalah tadi ya? Dokumen ini yang Referensi. kita punya ini ada proses pembahasan undang-undang tahun 57. Ya, itu kan tua juga lah ya. Iya. Tahun 75 ada. Yang paling tua ya ini. Sama mesin ketik itu, mesin ketik tadi itu tua itu kayaknya tahun 50-an. Kalau misalnya nih Kak Bima, kalau dari PPID ya, mungkin ada masyarakat yang mau tahu misalnya risalah yang sudah lama sekali gitu, atau mungkin yang ternyata memang di display di museum itu sebenarnya mereka boleh lihat foto atau boleh ngambil atau copy atau gimana? Ya, jadi kita ada pelayanan kearsipan ya. Jadi nanti teman-teman misalnya butuh untuk penelitiannya, untuk tugas, untuk skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya itu bisa atau penelitian lain bisa minta permohonan arsip. Jadi kita nanti akan ngasih kopian bentuk PDF atau bentuk kopi nanti ke bidang arsip dan museum Sekretariat Jenderal DPR RI. Bisa kunjung ke bisa bikin permintaan di bit_armus_dpr.go.id gitu. Berarti boleh langsung ke arsip ya? Ya, atau ke PPD langsung kan bisa kan? Oh iya, benar. Oh iya. bit.ly virtual museum DPR dulu. Oke. Iya. Oke, terakhir dong Mas Bima, mungkin pesan-pesannya untuk yang nonton nih, viewersnya yang pengen tahu sejarah DPR. Tuh pesan-pesannya Mas Bima deh. Ya saya harap teman-teman bisa menggali informasi lebih lanjut lah ya. Karena nggak ada ruginya sih kita menggali informasi sejarah, karena kalau informasi sejarah itu digali itu makin lama makin banyak. Makin banyak keterkaitannya, masih korelasinya. Kalau kita nambang emas kan bisa habis nih. Kalau gali sejarah, budaya itu nggak ada habisnya. Pasti akan berlanjut terus-terus gitu.
Keren. Oke, Ya, terima kasih Mas Bima, seru banget ya, ngobrol-ngobrolnya, terus jalan-jalannya, terus nambah ya, ilmu baru nih tentang sejarah DPR, luar biasa. ya, Terima kasih udah bergabung Mas ya, Bima. makasih. Terima Sama-sama Mbak kasih. Tiffany. Oke, makasih Ya, Mas Bima. ya, siap. Iya, itu dia teman-teman. Eh, wawancara live IG bareng kita sama Museum DPR RI. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti sampai bertemu lagi di ngobrol informatif selanjutnya. Pantengin aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.